obrolan dan podcast Manda. Orkes Semanda. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kapanpun kalian yang lihat podcast ini. Hai Rafli. Hai Kak Cika. Keren banget loh sekarang kita masuk di podcast Iya dong. Apalagi ini adalah podcast pertama kita, ya kan? Pertama kali masuk ada podcast berarti. Pastinya keren dong. Apalagi ada kita nih, pasti lebih keren lah ya. Sudah jelas itu. Suka bener deh kalau ngomong ya. Ngomong-ngomong, kita nih udah berbulan-bulan ya, sekian purnama tidak bertemu. Apa kabar Rafli? Alhamdulillah kabar saya baik. Oh baik. Tapi ya. beberapa waktu yang lalu sempat badan kerasa nggak enak, sempat sakit itu ya. Setelah aku cek ke dokter dan kaget dong, ternyata kata dokter aku sakit karena nahan rindu. Aduh, wes aneh wes. Emang ya kalau rindu itu berat, kamu nggak akan kuat biar aku saja. Tapi aku gak rindu kamu Ci. Terus rindu siapa Rafli? Aku rindu someone in my heart. Aduh, someone in my heart Enggak lah, lagi. yang pertama aku pastinya rindu sama teman-teman semua, ketemu sama warga Semanda, dan semoga buat teman-teman semua yang nonton podcast ini, semoga kalian sehat selalu biar kita bisa ketemu setelah pandemi ini selesai. Oh iya Raffi, aku tahu. Selain teman-teman yang kamu rindukan, kamu akan rindu sama satu hal ini. Apa? Yang pastinya gibah dan hot news, ya kan? Kalau itu sih kayaknya bukan aku aja deh yang rindu. Valid. Semua orang ya. No debat. Nah, Semua apalagi orang pasti rindu teman-teman gibah. Sama kita kalau di sekolah itu kan suka gibah. Bener bahas-bahas banget. news. Apalagi selama pandemi ini kan banyak banget hot news gitu ya yang belum kita bahas secara bersama-sama gitu ya kan. Ada news apa ya? Hot newsnya tuh yang lagi viral di media sosial itu loh Raffi, kamu tahu nggak? Kayaknya tahu deh. Tapi teman-teman kita yang nonton podcast ini tahu nggak ya kalau ada berita-berita khusus? Kayaknya sih ada yang tahu, ada yang enggak ya. Daripada kita penasaran gitu ya, mending kita kasih tahu aja sekarang gimana. Yuk kita kasih tahu teman-teman kita ada berita apa aja selama masa pandemi ini biar semuanya pada tahu. Bener banget. Nah, berita yang pertama. Ini aku mau baca beritanya yang lagi viral sekarang nih ya. Ini ada berita viral, emak-emak ngegas ajarin anak menghafal Pancasila. Hah? Lucu banget ya, kamu tahu nggak Afli video ini? Tahu. Video ini viral banget di berbagai portal berita online, lucu di media banget sosial ya. juga viral, dan emang lucu sih. Ini kan ceritanya ada anak kecil ngafalin tugas sekolahnya, ngafalin Pancasila, sila pertama diulang-ulang tapi tetap aja nggak hafal gitu kan ya. Tetap salah, emang salah di mana ya? Ketuhanan yang mana esa. Mana Esa itu bahasa mana ya mana Nah, Esa? akhirnya karena si anak ini nggak kunjung hafal, akhirnya digas sama maknya ini Cika. Tapi tetap aja si anak ini nggak hafal. Terus akhirnya si emak ini mengeluarkan jurus terakhir, dikeluarkanlah pusakanya satu Cika. Dan alhamdulillah tetap tidak hafal. Sorry itu. Kayak siapa ya itu? Kayaknya aku dulu kecil sih gitu ya, pernah. Cuman nggak lagi belajar Pancasila, cuman lagi belajar apa gitu ya. Cuman kalau ibu aku tuh yang dikeluarin itu bukan sapu, kemucing. Jadi kayak takut banget gitu sama kemucing aja, takut apalagi sapu gitu ya. Kalau Rafli gimana pengalamannya? Oh, kalau saya kan anak baik-baik. Oh iya, Nggak anak peduli lah. baik-baik. Sayang kan. Oh iya. Gimana kamu? Tapi si anak ini juga hebat juga loh Cik ya. Kok bisa? Dia digas sama emaknya, dibentak gitu kan ya, sampai diambilkan sapu tapi dia nggak lari loh. Kalau kita digituin sama emak kita, Aduh, seakan-akan hidup itu cuma tinggal dua pilihan, antara nangis dan lari. Tapi Gitu si ya? anak Nangis dan lari. si anak ini tetap stay di situ, berusaha menghafalkan Pancasila meskipun ada kesulitan. meskipun sambil nangis ya. Gini. Dan tapi emaknya nggak ini mau. juga patut diapresiasi maknya ini. Dia tetap sabar, pantang menyerah ngajarin anaknya. Iya benar banget. Tapi- karena apa yang dilakukan emaknya itu juga untuk kebaikan anaknya Betul, gitu. Cika. Bener banget. Tapi kalau ngajarin anak, ngajarin si kecil mohon jangan keras ya bunda. Pelan-pelan aja. Si kecil emang gitu. Biar Jadi si kita harus kecil sabar aktif bunda. ya, Bun. Dan khusus untuk emak ini Cika ya, Iya. harus sabar lagi karena si anak kan baru hafal sila pertama. Sila pertama masih ada 4 lagi. sila lagi yang harus dihafal, bener banget.
Oke, ini tadi berita pertama udah selesai ya. Jadi kita masuk ke berita yang kedua. Oke, berita yang kedua yaitu aku mau baca berita. Ada berita yang lagi viral yaitu seorang ayah di Garut, Jawa Barat mencuri HP untuk anaknya agar bisa ikut pembelajaran daring. Wah, menurut kamu gimana ini, Fri? Kalau menurut aku ya, sebenarnya si ayah ini punya niat dan tujuan baik. Dia pingin anaknya bisa ikut pembelajaran daring, tapi sayangnya niat yang baik itu gak diikuti dengan tindakan yang baik. Nah, Si iya. ayah ini nekat mencuri HP untuk anaknya. Mau di bagaimanapun ini tindakan melanggar hukum gitu loh. Tapi untunglah atas pertimbangan kemanusiaan si ayah ini tidak dipidana. Oh iya, bener banget ya. Jadi meskipun ayahnya ini tuh rela melakukan apapun sampai mencuri HP demi anaknya, biar anaknya bisa belajar sama kayak teman-temannya dan juga bisa bahagia gitu ya. Dan kita harus belajar dari peristiwa ini. Kita alhamdulillah yang di rumah bisa belajar dengan enak, dengan nyaman, HP ada, kuota paketan juga ada, Iya, bener banget. sinyal juga ready gitu ya. Jadi kita jangan males-males. Kalau pembelajaran daring jangan cuma absen ya guys ya. Iya. Gitu. Dengerin ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah untuk si anak ini setelah beritanya ini menyebar di berbagai media dapat simpati yang luas dari publik, bahkan Ibu Negara Ibu Iriana sampai memberikan bantuan secara langsung handphone kepada si anak ini. Akhirnya keren dia banget bisa ya. belajar daring. Keren banget. Dan ini guys ya, apapun keadaan kita jangan pernah mencuri gitu. Kita masih bisa minta bantuan ke orang lain. Iya. Kita harus yakin masih banyak orang-orang baik di sekitar kita. Tapi kedengarannya Arafli kemarin habis mencuri ya? Mencuri apa ya? Kalau saya mencuri perhatian dan mencuri hati seseorang, Cika. Aduh, gitu Kan nggak ya? akan dipidana itu, Cika. Oh ya? iya, nggak akan dipidana. Tapi Arafli sempat jadian nggak? Enggak. Mendeng tok Kak Udan berarti ya. Oke. Langsung aja berita yang kedua selesai. Kita masuk ke berita yang ketiga. Oke guys, kita lanjut ke berita yang ketiga. Nah, berita berikutnya ini datang dari sekolah kita, dari Wah, keren SMA ya. Negeri 1 Pandaan. Pasti keren. Ini kabarnya baik nih. Oke, coba baca. SMA Negeri 1 Pandaan memberikan pinjaman gadget ke peserta didik yang membutuhkan. Kalau ini gimana menurut Wah. kamu, Cika? Bagus banget, Don. Dengan adanya pinjaman gadget ini, jadi kita semuanya teman-teman tuh bisa belajar, bisa daring. Jadi kan kita bisa cerdas gitu loh. Kalau otak kita cerdas, pasti sekolahnya pasti maju. Iya Jadi kan? semua siswa Banget. bisa belajar, semua siswa Hmm. bisa cerdas, dan kalau semua siswa cerdas, Sekolahnya pasti maju. Dan apa yang dilakukan SMA Negeri 1 Pandaan ini adalah hal yang baik Cika. Ini bisa menghindarkan untuk terulang kejadian seperti yang ada di ayah di Garut tadi. Oh iya, yang mencuri HP untuk betul. anaknya ya. Dan ini sudah hal yang baik, hal yang tepat dan bermanfaat dan Iya, patut benar kita banget. apresiasi. Dan untuk berita selengkapnya teman-teman bisa lihat di .id. Iya, bener banget. Dan semoga bantuan Nah. pinjaman gadget ini yang mendapatkan semoga memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya, jangan dipakai buat stalker mantan lo ya. Dibuat belajar ya sungguh-sungguh. Tapi pertanyaannya satu, Apa? emang udah punya mantan? Nggak tahu ya, kayaknya sih enggak. Pacaran aja belum. Oh, cuma komitmen ya? Ah, Kadang komitmen aja ditinggal gitu ya, aduh. Mek nyanding sih. Nyandeng, aduh. Kalau pantunnya wing odading, saiki semongko. Terus apa Wing terus? nyanding ya dane mek konco. Aduh, Wah, sakno sakit, rek. sakit guys. Oh my god. Hai guys, jadi sekarang kita udah pindah posisi dan kalian udah tahu kan, kita sekarang Kedatangan. udah nggak berdua lagi Iya, ya kan? kita udah kedatangan narasumber fenomenal. Oh iya, bener banget dari sekolah kita. Yang bisa kalian lihat sendiri ya. Oh, ditutup dong. Ya udah, kita kasih clue-nya yang jelas tuh cantik, masih muda, pintar dan juga berpengalaman tentunya ya kan. Masih lajang juga Cika. Oh iya, lajang. Takis bos. Tarik sis. Aduh. Bu Alvina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat datang ya Bu Alvina di podcastnya kita ini. Tahu nggak, saya tuh agak merasa gimana gitu, deg-degan, ser-ser gimana gitu. Kenapa Ada di Bu? sini. Kenapa? Karena ada saya. Kan ini katanya podcast gitu. Oh, iya. Podcast ya, sedang program podcast. Terus
Jeko Adventure yang sudah mendukung podcast ini. Iya, Sudah bener banget. support. Dan Jeko Adventure ini adalah Iya. Tempat penyewaan kamera. Jadi buat kalian yang mau foto-foto, mau pre-wed, mau bikin film atau bikin konten apapun, kalian bisa sewa rental kamera di Jeko Adventure. Jadi khusus warga Semanda ya kan, kalian bisa dapat promo sewa 1 hari gratis 1 hari dengan cara tunjukin kartu pelajar SMA Negeri 1 Pandaan aja. Gampang banget kan? Oke, sekarang kita wawancara narasumber kita. Oh iya, benar banget. Silakan Cika. Oke, yang tanya. pertama. Ibu Vina. Berasa diinterogasi. Jadi Bu Vina ini adalah alumni Semanda ya Bu ya? Semanda punya, iya. Alumni tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Aduh, kalau tahun nanti ketahuan dong kalau nggak muda. Tapi wajahnya tetap muda loh. 2009, angkatan 2009. Oh, lumayan lama ya? Kita baru masuk Iya ya, masih di. Iya. Masih piye? Iya, masih piye. Ice piye, rek, ice piye. Oh iya, Bu Vina, boleh kan denger-denger nih ya bukan denger-denger sih, emang realitanya. Bu Vina ini pernah ngajar di negara tetangga, ya bener banget ya. Di mana Ayo di mana? Thailand. Di mana bahasa Thailand? Kalau mau bertanya tentang Thailand harus pakai bahasa Thailand. Ayo. Nggak tahunya Swadikap. Yang lainnya nggak tahu. Pak. Iya, kenapa nih? Oh iya Bu Vina, itu bisa diceritakan nggak sama kita, sama teman-teman juga lainnya yang nonton podcast ini? Di Thailand itu gimana sih Bu Vina tuh ngapain aja? Kok bisa berangkat ke Thailand gitu? Terus di sana tuh ada apa aja? Gimana? Ada orang-orang. Ya jelas Bu. Jadi saya ke Thailand itu untuk mengajar bahasa Indonesia. Percaya nggak? Percaya. Iya percaya Bu, karena Kira-kira udah terjadi. orang Thailand ngapain belajar bahasa Indonesia coba? Kurang tahu juga. Iya kan? Kayaknya. Jadi kamu mempercayai hal yang kamu nggak tahu. Gimana? Oh saya tahu Bu, Oke, saya tahu. oke. Apa? Kayaknya sih cuma belajar Buat keren-kerenan gitu. bukan kayak alfabet kayak gitu-gitu. Kalau menurut aku sih mungkin kita kan sejak tahun 2015 ya kalau nggak salah kita udah masuk di masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi itu yang namanya sekat-sekat antar negara semua itu udah nggak ada. Jadi ya semua tenaga kerja, pariwisata semuanya itu bisa masuk dengan enak gitu dan perlu belajar bahasa dari negara lain biar kita bisa enak masuknya. Iya, bener banget sih yang dijelasin sama Raffi itu. Oh betul ada aneh ya Allah. Iya bener banget. Karena memang bahasa Indonesia itu ternyata udah dipelajari di lebih dari 40 negara di dunia dan salah satunya Thailand itu, dan kebetulan dari kampus saya UM itu saya dikirim untuk mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Bu, alumni UM guys, alumni UM. Dan bukan mengajar orang Indonesia yang ada di Thailand, bukan, tetapi memang saya betul mengajar orang asli Thailand begitu. Kan selama ini orang-orang mikirnya, oh ngajar orang Indonesia yang ada di Thailand. Enggak, ternyata emang orang Thailand asli yang belajar bahasa Indonesia. Wah keren ya. Kalau di Thailand ngajarnya di sekolah mana Bu Alvina? Di sekolah Pirayan Awil Indonesia. Aduh. Iya, itu nama sekolahnya. Coba diulang. Pirayan Awil Indonesia. Apriana udah lama. Iku cara Jawane SMA Negeri 1 Bangkok ngono ya. Enggak, kayak SMK sih Bangkok. Ya, itu emang SMA dan saya menghafalkan nama sekolah itu Iya. kan saya tonggak itu sekitar sebulanan. Baru saya bisa selancar itu. Apa Bu, apa Bu? Pirayan Awil Indonesia. Dan ngomongnya harus secepat itu, nggak bisa yang piraya, nggak boleh. Nanti artinya tuh Beda. sama. Oh, ya. Sulit belajar Thailand. Sulit. Sulit. Sulit banget. Dan ini juga bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya. Ini alumni Semanda Bisa berangkat Bisa ke berangkat ke Thailand Thailand. untuk mengajar. Dan kita jangan kalah. Jangan sampai kalah, generasi muda harus ada yang berangkat juga ya kayak Vinay loh. siapa Ya, tahu kita ke Thailand juga. Iya, ngapain Narfi jalan-jalan ya? Jangan lupa. Transgender juga murah di sana. Kelas tapi dulu. Ya Allah ya Rabbi. Transgender. Bercanda ya Bun. Barangkali teman-teman ada yang minat bisa diantarkan sama Bu Alvina nanti. Tapi saya enggak ya, masih asli kok, belum ada yang berubah. Oh ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya nggak tahu sih kan ya. Kan nggak ditunjukin. Oke, kita lanjut aja ya. Oh lanjut sih Kak.
kalau di Indonesia belajar bahasa Inggris kan kayak grammar kayak gitu-gitu. Kalau di Thailand belajar bahasa Indonesia itu belajar apa ya? Pembelajaran bahasa asing di mana saja itu sebenarnya sama, pastinya lebih sederhana daripada kalau dipelajari oleh penutur asingnya. Jadi seperti kita belajar bahasa Inggris itu kan hal-hal yang basic ya, yang dasar, yang mudah. Sama, saya mengajar bahasa Indonesia di sana itu yang mudah, levelnya yang sangat mudah. Misalnya saya ingin mengajarkan saya mau minum, itu di sini kan kayak biasa banget kan, tapi di sana saya harus mengatakan saya mau minum gitu. Jadi memang harus Ekstra. Lebih ke bahasa isyarat ya jika Iya. saya mau minum. supaya tahu, oh saya itu diriku, terus mau itu akan, terus minum itu oh melakukan kegiatan memasukkan air ke Ke dalam mulut. Oke, gitu, seru. Kalau di sana Bu, murid-muridnya tuh cepet paham nggak? Enggak. Dan itu menjadi salah satu kendala juga karena kan saya mau menjelaskan saya nggak bisa bahasa Thailand. Makanya itu tadi saya akhirnya mengkolaborasikan dengan cara penyampaian yang pelan-pelan dan gestur atau gambar atau video, pokoknya harus banyak strategi lah. Kayak Kalau suka selingkuh dukanya itu ngajar kan di juga sana. butuh strategi gitu Oh. supaya berhasil beneran. Kalau suka dukanya di sana, Selingkuh. kalau suka dukanya di sana gimana Bu Alvina ngajarnya? Suka dukanya itu tadi salah satu dukanya ya, tapi suka juga sih, lucu gitu akhirnya. Kadang-kadang hal-hal yang apa ya sederhana buat kita biasa aja di sana jadi hal yang aneh. Misalnya mereka susah mengucapkan huruf L yang ada di belakang. Kalau sebut hotel apa? Hotel. Nah di sana nggak bisa. Gimana? Di sana sebutnya hotel. Oh, hotel. L di belakang nggak bisa. Hotel. Mendadak pelet L. Iya, mendadak pelat L. Berarti kalau ngomong pentol nggak bisa ya? Pentol. Kurang lebih seperti itu. Oh ya ampun. Jadi gimana berminat ke sana? Aduh. Gimana Cika minat? Kalau untuk jalan-jalannya minat, untuk itunya tidak. Bu Vina di Thailand di sana juga enak kan? Di sana wisata gitu, di sana ke Pattaya. Buyar. Oke, kita tanya pertanyaan berikutnya Cika ke Nah, narasumber kita ini benar tentang banget. pendidikan di Thailand itu seperti apa? Pendidikan di Thailand itu saya mohon maaf sebelumnya, tapi saya memberikan nilai lebih baik daripada pendidikan di Indonesia. Oh iya, bagaimana Bu? Bun. Gimana Bu? Gitu. Karena Thailand. di Thailand, kenapa saya kebilangnya Thailand bukannya so asik ya atau Iya. soan, tapi Iya, karena emang yang benar ketika- gitu, Bu. Iya, saya di sana pengalamannya kalau misalnya bilang Thailand itu dimarahin sama orang sana. It's not my country kayak gitu. Itu bukan gitu. Harus Thailand. Coba Thailand. Thailand. Ya, harus kayak gitu. Pase ya. Thailand. Agak cempreng, agak gitu-gitu. Highlight. Terus pendidikannya, jadi di sana itu kan monarki ya, dipimpin raja kan. Itu raja itu memberikan dukungan penuh, enggak penuh, sangat penuh kepada dunia pendidikan. Bagi siswanya, bagi gurunya, bagi keseluruhan aspek di pendidikan itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada juga rules yang begini, setelah kamu lulus SMA, kamu kan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Misalnya kamu tidak bisa membayar nih, itu kamu bisa kuliah tetap, yang membayar adalah raja. Dengan sistem, ketika kamu sudah selesai kuliah, kamu bekerja, kamu mencicil dari sebagian gaji kamu, itu nanti dipotong, dimasukkan ke pemerintah. Kan tidak memberatkan sama sekali. Kalaupun kamu belum dapat kerja nih misalnya, ya nggak apa-apa, ditunggu. Bahkan ada program-program yang menampung seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat universitas. Wah, keren banget ya Bu. Terus ya dari TK, enggak dari PAUD sampai SMA, itu kesehatan siswa, murid-murid di sana itu ditanggung sama raja. Jadi ada anggaran khusus yang memberikan makanan, kalau di sini 4 sehat 5 sempurna. Jadi setiap hari mereka itu minum susu, subsidi dari raja. Jadi nggak cuma otaknya yang diperhatikan, tapi badannya juga.
tak pindah ke Thailand. Beasiswa itu ancur-ancuran ya, banyak banget. Bahkan kemarin saya juga sempat kan apply beasiswa di sana, tapi ada sesuatu hal akhirnya nggak saya ambil. Jadi kalau kalian lulus SMA terus ada cari-cari informasi kalau mau ya, kalau mau lanjut di sana itu banyak banget beasiswa di sana. Boleh Cik, boleh. Saya jadi tau gak sih, saya tuh cerita tentang kan jadinya tuh kayak nostalgic dan kangen gitu loh, pengen. Oh nangis. Iya kan, nggak serius, ini serius. Saya sampai nggak tahu deh. Kalau ke Thailand jangan lupa oleh-olehnya Bu ya. Saya 2 tahun di Saya. sana jadi nggak tahu ya, udah ada lah tempat di. Wis jangkit rasanya. Apa oleh-oleh? Mm-mm. Saya sih nggak ada oleh-oleh. Kemarin saya pulang dari Thailand tuh saya justru just tip ya. Jadi Yo, mau tangga ini mau bayar saya ya. bukan bisnis jadi waktu itu untuk membayar tiket kepulangan saya, jadi saya kayak 0 rupiah kebayar sama just tip. Gitu kan, harus putar otak, perempuan apalagi kan nanti kita harus memanage keuangan rumah. Oh siap. Saya jodohku Ya aku saya harus udah ngomong-ngomong ini pinter. prepare lagi. Saya jodohku aku udah pinter kan. Guys, sing duwe emas. Sing duwe Kita emas. lanjut aja yuk. Oh iya. Berarti pendidikan di Thailand ini lebih maju ya Bu dari di Indonesia. Salut deh pokoknya, salut banget. Dan ini koreksi lah untuk kita ya. Iya. Dan bener banget. biar pendidikan kita lebih maju dari Thailand itu bukan tugasnya pemerintah aja, tapi kita semua. Jangan pemerintahnya kasih biaya Percuma dong, gitu loh. biaya, Tapi kitanya tetap males-malesan, jadi nggak ada efeknya. Mungkin bisa ditiru juga oleh pemerintah kita ya, caranya nalangi duit gimana? Iya, nalangi pendidikan, duit, nalangi iya, duit. bener banget. Kok ngelironi tadi? Tapi kan tidak memberatkan kita karena seiring berjalannya waktu kita bayar sedikit demi sedikit ya Bu ya. Bener banget. Tapi secara umum Indonesia lebih baik lah bertambah seiringnya waktu. Misalkan kalau dulu di Indonesia kalau nggak punya uang ya nggak kuliah. Kalau sekarang kan kita ada bidik misi, terus Iya. ada KIP kuliah dan lain sebagainya. Nah, dan itu adalah ikhtiar kita Indonesia untuk bisa bangkit. Iya, bener Gitu. Nah sekarang kan ini eranya pandemi Bu Vina ya. Otomatis dong pemerintah di semua negara itu melakukan yang namanya pembatasan sosial, dan salah satu yang dibatasi itu Pembelajaran tatap pendidikan, muka. di lingkungan pendidikan. Akhirnya kita melakukan yang namanya pembelajaran daring. Iya. Nah, sebelum kita bahas pembelajaran daring di Indonesia dulu, di Thailand gimana? Pembelajaran daring di Thailand yang saya alami ya, yang saya tahu bukan karena pandemi, justru karena saya mengajar di jenjang SMA di sana itu, dan saya bilang pendidikan di sana kan bagus. Nah, SMA, sejak tingkat SMA murid-muridnya tuh sudah dibiasakan dengan lingkungan universitas. Jadi di setiap SMA itu ada layar yang terhubung langsung ke universitas yang bekerja sama dengan sekolah itu. Jadi ketika universitas itu melakukan pembelajaran, kegiatan klasikal, maka di SMA itu juga mengikuti. Jadi ketika anak-anak SMA ini sudah harus sampai di jenjang universitas, mereka tidak kaget gitu. Mereka udah terbiasa dengan hal itu. Begitu. Berarti bukan karena Keren ya. pandemi ya. Bukan karena Kalau di Indonesia pandemi. karena pandemi. Karena pandemi, jadi Mereka kita justru lebih- terpaksa harus daring. Lebih apa namanya? Mereka tuh lebih dari awal sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Sedangkan kita di Indonesia kaget dong ya, nggak pernah daring, bener tiba-tiba banget. kita harus daring. Karena kita siswa Indonesia ya, kalau nggak Iya. diterangkan langsung, apalagi matematika, papan coles gak ditutup, yuk gak paham Cik. Nah, Kak dulu apa kali sih nggak paham. Tapi salut sih sama pendidikan di Indonesia yang di sana memang pendidikannya saya bilang lebih bagus. Tapi kalau misalnya ditanya nih ke siswa Indonesia mau sekolah di sini apa di sana, kayaknya lebih banyak sekolah di sini deh. Karena di sana hukuman fisik itu masih berlaku. Jadi kalau di sini kan nggak bisa ya, kita cubit aja saya masuk. Nah iya bener banget. Kalau di sana itu nggak apa-apa, masih berlaku. Bahkan guru pegang penggaris Penggaris. panjang itu untuk pukul tangan, pukul apa gitu biasa. Cikgu besar. Semanda juga punya cikgu besar. Siapa tadi ya? Kita undang di podcast berikutnya. Ketahuan dong. Nah Bu, kalau kita tadi udah bahas daring di Thailand Bu ya, sekarang kita bahas daring di lingkungan kita.
Kalau menurut Bu Vina daring di lingkungan kita ini gimana? Daring di lingkungan kita kan sebenarnya juga tidak ingin ya melaksanakan pembelajaran yang kita laksanakan sekarang ini gitu. Namun karena situasinya yang mengharuskan kita belajar jarak jauh PJJ, jadi ya kita harus semaksimal mungkin melaksanakannya dengan baik. Nah kalau menurut saya pribadi sebagai seorang pengajar, ini dari kacamata pengajar ya, saya nanti juga mau tahu nih kalau dari kacamata kalian gimana gitu. Gimana ya? Namanya pengajar itu kan aspek yang dinilai itu kan banyak, yang diharapkan yang dikuasai oleh siswa itu kan banyak, dari pengetahuannya, keterampilannya, itu yang kami lihat perkembangannya. Nah, dengan pembelajaran daring ini, kesulitan kami melihat perkembangan kemampuan keterampilan. Kita nggak bisa tahu untuk praktiknya bagaimana, itu salah satu kendala yang mungkin belum bisa diatasi, karena bagaimanapun harus tetap dilakukan pembelajaran tatap muka untuk aspek keterampilan. Ya masih. Terus kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau daring, pembelajaran daring selama ini yang sudah dilaksanakan 8 bulan ya, sebulan lagi udah mau lahiran ya. Gimana ceritain? Gimana ya? Silakan sambat dulu Cika. Iya, mau sambat dulu ya. Sambat boleh, persilakan. Jadi kita kalau pembelajaran daring di rumah itu Bu ya, yang pertama kita tuh sebenarnya enjoy aja, karena kita belajarnya juga santai gitu ya. Maksudnya kayak kita bisa sambil leha-leha, sambil rebahan gitu bisa. Gurumu siapa kok leha-leha? Bu Lina. Terus kalau kendala di rumah sama orang tua itu biasanya kalau kita pas main HP Bu ya, bukan main HP sebenarnya, itu kan jam pelajaran gitu loh Bu. Lalu pas jam pelajaran kita tuh dikira main HP yang nggak penting gitu Bu. Sebenarnya kita tuh pelajaran gitu. Jadi kayak kamu main HP terus aja, matamu itu loh jagaan gitu. Kan sebenarnya kita tuh materi gitu loh Bu, bukan main HP yang gimana Tapi gitu. yang emang main juga ada kan? Ya ada sih Bu. Pernah kan? Bukan saya. Kalau anak lu gimana? Aduh, cukup banyak. Tapi anak lu masih termasuk rajin Bu, tidak seperti saya. Amin. Iya, semoga saya bisa kayak kamu ya. Rajin kopas jawaban teman di atasnya. Nah kalau aku sih ke pemahamannya ya, kita Iya. sulit banget memahami materi secara daring. Nah, iya benar. Kalau diterangkan guru sama lihat video itu beda. Iya benar banget. Jadi kayak lebih masuk tatap muka gitu daripada dengan pembelajaran lewat video. Kalau kata guru ngaji Madinku Cik ya, Oh iya. kalau kita sebenarnya sama aja, pembelajaran daring tatap muka itu sama-sama bikin kita pinter. Tapi kenapa kok kalau kita belajar daring itu rasanya kok nggak paham? Kalau kata guru ngaji saya, kan kalau belajar daring berarti kan di video kan kayak nggak ada gurunya. Tapi kalau Iya. tatap muka kan ada gurunya. Nah, kata guru ngaji saya, karena pembelajaran tatap muka itu ada gurunya, ada barokahnya. Nah, itu loh yang itu bisa berarti barokah gurunya. barokah gurunya itu yang kurang kurang materinya. kurang masuk ya. Gitu. Terus yang terutama untuk kita yang kelas 12 yang habis ini mau ke perguruan tinggi, yang mulai rencana ke SNMPTN, SBMPTN, terutama tentang SNMPTN ini kita takut banget ini tentang karena kita IP juga kita takut turun kan. kesulitan. Ketika pembelajaran daring gini, guru itu nggak tahu kemampuan kita seperti apa, indikator penilaiannya itu nggak tahu seperti apa yang digunakan oleh bapak ibu guru. Belum lagi kalau ada guru yang kelas 11 kemudian naik ke kelas 12-nya ganti. Kan kalau misalnya dari kelas 11 itu tetap, gurunya kan pasti Paham. pasti menilai gini, oh anak ini selama daring tugasnya bagus, tapi kelas 11 di kelas nggak bagus gitu loh. Nah, Ya, iya. kan kalau gurunya ganti berarti gurunya ya hanya menilai dari tugas itu, padahal sebenarnya yang ngerjakan tugas yang sebenarnya nggak bisa. kurang paham gitu Itu sama nyontoh kita temennya, awalnya. Cika. Bener banget. Jadi indikator penilaiannya yang itu kita nggak tahu, dan kita takut banget IP-nya turun, dan Aduh. berdoa aja SNMPTN semoga kita lolos ya. Amin. Cuman ya memang itu sih kendalanya dari situ, apalagi kalau misalnya guru ganti dari Iya. kelas ini ke kelas selanjutnya ganti, guru akan menilai yang dia ajar pada waktu itu gitu kan. Kalau misalnya tatap muka, hal seperti itu tidak terlalu menjadi masalah karena guru melihat siswa meskipun
tugas kalian gak diperiksa, kita sebagai pengajar tahu kamu itu paham atau nggak paham. Pokoknya sorot mata kalian itu terbaca gitu. Walaupun kalian mungkin melotot ngeliatin saya misalnya, itu kalau kalian nggak ngerti juga ketahuan gitu. Nah itu yang tidak bisa kami dapatkan dalam daring, dalam PJJ gitu. Jadi ya, memang butuh kerjasama antara anda dan saya dan orang tua juga. Katanya Cika tadi kan banyak orang tua yang mengira ketika menggunakan HP itu tidak untuk belajar gitu kan, meskipun dalam jam belajar. Nah mungkin harus lebih ada komunikasi yang baik antara kalian para siswa dengan orang tuanya, dijelaskan dengan baik. Dan sebisa mungkin kalau misalnya dalam jam belajar nanti dulu menyuruhnya gitu. Mungkin sungkan ya kadang mau nolak itu gitu. sungkan. Nah, orang tua juga mungkin harus memberikan toleransi yang lebih lagi dalam jam belajar gitu sih. Iya, setuju. Jadi kalau secara umum masalah kita yang pertama dari kesehatan mata kita ya, Iya, kesehatan mata yang perlu kayak kita harus tos sih kalau itu. Kita harus tos kayaknya. nah kesehatan itu mata, terus biaya kuota ya. Tapi benar. alhamdulillah pemerintah sudah ngasih kuota Iya. sih. Tapi kuota internetnya kurang banget, cuma 5 GB. Itu Kadang- buat ABG cuma jadi 3 hari. Kadang juga kalau pas sinyalnya lagi jelek gitu, menghubungkan terus Telegram. Jadi apalagi kalau kita pelajaran tuh, kalau jawab bukan kita cepet-cepetan gitu kan Bu ya. Jadi kayak aduh ini sinyalnya nanti gitu loh Bu. Terus terkait dengan kuota, mungkin ada pihak pemerintah yang lihat ini ya podcast ini, mohonlah kuota internet aja Ditambah. yang dibanyakin. Kuota belajarnya 10 GB cukup lah. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Cika. Iya. Silakan. Cus. Oh ya Bu Vina, kalau Suka dukanya. iya suka dukanya, Sukanya. Tadi Sukanya. kan dukanya udah Iya, di oh awal. ya dukanya udah. Sukanya dulu. Sekarang sukanya. Tadi ditanyain kan gimana pelajaran daring, yang muncul langsung dukanya gitu. Iya, yang muncul langsung Langsung dukanya. dukanya gitu. Jadi nggak perlu ditanya duka, udah duka iya, duluan. Sudah berduka saya. Kalau sukanya sih, saya bisa ngajar tanpa mandi. Kayaknya bukan yang ngajar aja ya, kita yang diajar juga tanpa Ya, mandi. itu sih kan gitu. lebih santai ya. Iya, Jadi lebih bisa tetap santai. di rumah, tetap bisa sambil ngemil, tetap. Tapi ya walaupun banyak sukanya, kayaknya saya pikir yang walaupun yang sudah menikmati daring pembelajaran jarak jauh ini kayaknya masih lebih merindukan tatap muka nggak sih? Iya, karena kalau tatap muka kita kan pergi ke sekolah kan dapet sangu ya. Kalau daring kan sangu kayak boleh, kayak opo dong. Cuma gara-gara sangu. Makanya cek di omah itu sing akas yo tangi esuk nyapu latar. Main nyapu latar, nyapu omah, kora-kora, ubah-ubah pakaiane dhewe. Engko dikai sangu. Lah kok enggak lapo-lapo njaluk sangu. Perlu takon. Terus sih. Kan Masa? ya. Jauh Bu, jauh. Oke. Kayak hati saya sama dia. Jauh. Gede. Ya Allah. Nah, efektivitas belajar ini seperti apa menurut Aktivitas. aktivitasnya seperti apa? Dari kacamata pengajar lagi ya, untuk menyampaikan materi itu kan kami harus menyesuaikan dengan strategi tentunya. Nah, dalam pembelajaran daring ini banyak strategi yang kami tidak bisa terapkan untuk materi-materi tertentu. Misalnya harus menguasai satu keterampilan. Nah, itu akan sangat sulit sekali. Apalagi kalau misalnya ditugaskan untuk ya sudah kamu praktik terus dibuat video. Nah, itu sangat memberatkan bukan? Betul? Kalau menurut kami, menurut kacamata siswa, Bu. Iya. Kita banyak Menurut kacamata siswa, ada yang tidak keberatan dan ada yang keberatan. Karena gimana ya Bu ya? Kalau kayak PD, antara PD dan kurang PD. Kalau kita PD sih suara medok nggak masalah, terus kita mau take di mana aja nggak masalah, kita nggak malu sama orang. Tapi kalau yang mungkin pemalu gitu kan, mau take di depan orang ataupun di kamar sendiri, terus kan suaranya kedengaran tuh Bu, keluar. Nanti takut sungkan sama orang tuanya atau sama keluarganya di rumah kayak gitu. sama aja ya ternyata ketika sama tatap aja. muka, karena
saya ya pribadi ketika mengajar itu lebih suka anak-anak praktik. Memang Iya. tampil di depan umum. Saya memang begitu ciri saya. Kalau yang pernah saya ajar gitu. Mau kamu malu seperti pernah aku apa? diajar Bu Alvina kelas 10 dulu. Maju nggak kamu? Saya belum. Maju apa gue lupa. Ayo maju apa? Debat kamu kayaknya kalau nggak salah. Maju tak gentar. Debat kamu kalau nggak salah dulu. Hmm, Kelas 10 ya? iya iya. Ya, pokoknya materi apapun saya itu selalu menghubungkan dengan bagaimana dia menyampaikan pendapatnya di umum. Karena bahasa Indonesia ya. Iya, Jadi bahasa harus Indonesia. berkomunikasi dengan baik. Ya, berlatih berkomunikasi di depan umum menurut saya penting. Nah, dalam PJJ ini, daring ini, ya itu kendalanya. Susah, Banyak Bu. siswa yang tidak bisa kooperatif dengan strategi yang saya usahakan bisa menggantikan seperti strategi yang bisa saya terapkan ketika tatap muka. Kalau daring nggak bisa. Gitu. Sulit ya, sama-sama Kooperatif, sulitnya ya. kita. Harus kooperatif pokoknya. Iya, benar banget. Harapan saya. Jadi sebenarnya Cika ya, dari pembelajaran jarak jauh ini nggak ada yang diuntungkan sebenarnya. Iya, nggak ada. Tapi Kalau harus. kita merasa kesulitan, keberatan, gurunya pun juga sama kesulitan, Iya, keberatan. bahkan bisa lebih sulit ya Bu. Setelah jam berakhir nih, jam belajar selesai, kita nggak yang langsung nggak udahan gitu, kita masih harus memeriksa lagi, evaluasi lagi, tadi yang harus diperbaiki yang mana. Gitu. Kalau kalian nugas, kita juga nugas. Oh iya, sama ya berarti kita ya. Aduh. Kalau kita setelah belajar daring kan biasanya kita disuruh bantu-bantu bersih-bersih rumah Iya. gitu ya. Kalau Bu Alvina untungnya belum nikah. Nah, Kok kalau nikah ya untung sih? Kok untung oh iya kok sih? untung ya. Sementara masih belum nikah Semoga ya. semoga disegerakan ya Ibu. Amin. Kan kalau guru-guru yang lainnya yang sudah nikah itu setelah belajar daring masih Ngurusin suaminya, anaknya. ngurusin anaknya. Harus masak juga. Ini keperucut ya. Maaf. Nah, tapi Bu Alvina kan masih belum nikah, jadi Iya. aman lah gitu. Aman. Oke, untuk Rufina, harapan kedepannya jika pandemi ini belum berakhir terhadap pendidikan bagaimana, Bu? Harapan saya karena saat ini di situasi ini kita masih harus PJJ, harus belajar daring. Harapan saya adalah kerjasama dari semua pihak, baik dari pengajar, dari siswanya, dari orang tua, semuanya mendukung program yang sudah sama-sama kita rancang ini, kita maksimalkan dengan baik, supaya walaupun di situasi yang tampaknya tidak memungkinkan kita terus maju berkembang, kita buktikan kalau kita bisa. Gitu. Ya, Jadi harapan kuncinya itu kerjasama dari semua pihak. Iya, benar. Dari berbagai macam stakeholder, mulai dari pemerintah, dari kita para siswa, dari orang tua juga kita harus bekerja Iya, sama harus kolaboratif bekerja sama. seperti itu. Eh, Dan ini kemungkinan untuk masuk sekolah ada apa enggak ini Bu Vina? gimana Bu? Gimana? Mau nggak? Mau masuk nggak? Ya, mau banget. Mau banget ya? Mau Ya, mau banget. banget. Ya kita doakan saja untuk rencana-rencana untuk tatap muka pastinya ada dan sedang dimusyawarahkan mungkin ya, Iya. sedang disusun juga untuk mematuhi protokol juga kan, kita Iya. tidak boleh menjadi klaster baru, jangan sampai lah ya. Pokoknya kita berdoa supaya program tatap muka kita segera bisa dilaksanakan meskipun nanti mungkin bertahap. Jadi kita cuma bisa mengaminkan dan menunggu hasilnya ya Bu ya dari musyawarah tadi. Meskipun menunggu itu melelahkan. Iya, benar banget. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir supaya Ya, semua amin, bisa ya kembali Allah. normal. Untuk SMA 1 Padang ini Pasuruan sudah zona kuning loh sejak kemarin. Ya alhamdulillah ya. Jadi kemungkinan untuk masuk sekolah ini Besar ya? besar jika. 50-50 lah. Nah, tapi jangan sampai PHP lah ya. Gitu. Iya. Jangan kita dikasih harapan terus dijatuhkan, itu kan sakit Iya. kan. Tapi kita sendiri juga harus berpartisipasi untuk mengurangi aktivitas kita. yang aktivitas di kita. luar. Iya, benar banget. Jadi bersama kita berantas, kita cegah penyebaran Iya, virus benar. ini. Kita patuhi protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M. Apa Cika? Apa Rufri? Oh, lupa ya. Nah, itu kalau pemerintah kan 3M. Kalau Kabupaten Pasuruan, Gus Irsyad ada khusus 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, terus meningkatkan imun tubuh dan memperbanyak doa. Ya, oke. Ingat Pasuruan kota santri. Yang terakhir penting. Doa ya, doa. Oke. Oke. Dan juga buat teman-teman, kita juga harus
harus tetap menjaga kesehatan. Terus kalau nggak perlu nongkrong jangan nongkrong dulu lah ya, biar kita cepet masuk sekolah gitu loh. Kakak kan tarik. Nah, meskipun pembelajaran jarak jauh ini menciptakan jarak di antara kita dan jarak itu menciptakan kerinduan, tapi yakinlah Tuhan tidak menciptakan kerinduan tanpa menghadirkan pertemuan. Oke. boleh. Ya, Sekian mungkin dari podcast yang ini ya. Terima kasih Bu Alvina telah menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk datang di Orkes Manda ini. Iya. Sekarang waktunya goyang-goyang Oh iya, nanti kita goyang-goyang di belakang ya Om ya. Oke, buat teman-teman, buat kalian yang mau request siapa yang bakal datang podcast selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Oke. nah, jangan lupa comment, like, and subscribe. Oke, begitu Bang. Siap, oke? Siap, oke. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Orkes Semanda.